Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan pembelajar, para pemirsa sekalian. Kita akan melihat kisah selanjutnya tentang kisah anak-anak Nabi Adam alaihissalam, yaitunya kisah tentang pelajaran dari burung gagak. Kemarin kita sudah mereview menyampaikan kisah tentang pembunuhan pertama yang ada di muka bumi, yaitunya melenyapkan nyawa Habil. Sekarang kita masuk kepada kisah selanjutnya, pelajaran dari burung gagak. Dari kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, maka hari pun beranjak siang. Sebentar lagi Nabi Adam alaihissalam akan kembali. Qabil semakin ketakutan karena sudah membunuh saudaranya sendiri. Sebersit penyesalan timbul dalam hatinya. Namun semua sudah terlanjur. Sekarang apa yang harus dilakukan kepada jenazah Habil yang terbujur kaku itu? Qabil duduk dengan lesu. Tidak henti-hentinya dia menangis di samping jasad adiknya. Dengan membunuh Habil, dia telah kehilangan segalanya. Iblis terlaknat itu telah membuatnya kehilangan ridho Allah Subhanahu wa taala, kehilangan surga, kehilangan ridho orang tua, dan juga cinta yang didambakannya. Qabil memutar otaknya, namun dia tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan jenazah Habil. Akhirnya dia memangkul jenazah adiknya dan membawanya pergi jauh. Dia tidak mau Nabi Adam alaihissalam ayahnya mengetahui tentang perbuatannya. Qabil terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Langkah terhuyung-huyung, beban di pundaknya seolah semakin berat, namun dia tidak juga menemukan jalan keluarnya. Karena kelelahan, Qabil berhenti untuk beristirahat. Diletakkannya jenazah Habil begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Qabil menyesali perbuatannya. Dipandangi jenazah Habil di sampingnya, dia menyesali kekilafannya. Qabil pun menangis. Tiba-tiba datanglah 2 ekor burung gagak. Di hadapan Qabil, 2 ekor burung gagak itu berkelahi. Keduanya saling mematuk dan saling memukul dengan sayap-sayap mereka. Sengit sekali perkelahian itu. Salah satu gagak itu terluka parah. Leher gagak itu patah. Burung malang itu menggelepar-gelepar. Akhirnya burung itu tidak bergerak. Burung gagak itu mati. Rasa kaget itu sangat luar biasa. Qabil belum usai. Qabil melihat burung yang masih hidup itu mulai menggali tanah. Setelah cukup dalam, gagak yang masih hidup menarik bangkai temannya. Lalu ia mendorong gagak yang mati itu ke dalam lubang. Lubang itu kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah usai, gagak itu pun terbang menjauh. Melihat semua itu, Qabil merasa takjub. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-31, setelah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, maka dia bingung untuk menguburkan bagaimana caranya jasad Habil yang kemana-mana dibawa oleh Qabil. Dalam surah Al-Maidah ini ayat yang ke-31, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Ayat yang ke-31 surah Al-Maidah yang ke-5. Allah yang mengutus burung gagak itu.
Namun Qabil mulai merasa kesedihan yang teramat dalam. Dia begitu menyesal dan baru menyadari kalau dirinya adalah orang yang paling buruk dan paling lemah. Tubuh Qabil gemetar dengan hebat. Dia mulai menangis dengan keras, kemudian menggali tanah guna menguburkan saudara kandungnya sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh burung gagak. Setelah cukup dalam, Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam lubang. Dia menimbun jasad Habil dengan tanah. Peristiwa itu merupakan penguburan pertama yang terjadi pada manusia di permukaan bumi ini. Sejak saat itu, setiap muslim yang meninggal dunia akan dikuburkan. Hal itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk Qabil yang disampaikan melalui burung gagak. Setelah itu Qabil tidak lagi berani pulang ke rumah. Qabil pergi mengembara. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ayahnya kalau bertemu dengan ayahnya tentang saudaranya sendiri yang sudah dibunuhnya. Qabil didera perasaan bersalah yang mendalam. Sementara itu Nabi Adam alaihissalam merasa sesuatu terjadi di antara Habil dan Qabil. Namun Nabi Adam alaihissalam hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberi kesabaran kepada kedua putranya terhadap apa yang terjadi kepada anak-anaknya itu. Lantas bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam setelah tahu bahwa Qabil membunuh saudaranya sendiri dan dia tidak tahu pergi kemana? Maka kita nantikan kisah selanjutnya pada fase berikutnya, yaitunya setelah subuh besok pagi. Nah, ini dari kisah tadi kita lihat tentang menyegerakan pemakaman jenazah. Hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, segerakanlah pemakaman jenazah. Jika dia jenazah orang soleh, berarti kamu menyegerakan dia kepada kebaikan. Jika sebaliknya, berarti kamu telah melepaskan kejahatan dengan segera dari bahumu atau pundakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian saja kisah terkait dengan pelajaran dari burung gagak tentang kisah Habil dan Qabil yang terjadi penguburan pertama di permukaan bumi ini terhadap saudaranya sendiri yaitu Habil. Maka ini menjadi pertama sekali kisah penguburan manusia di permukaan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.